Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal P3K tentang tes sosiokultural. Ya, itu terdiri dari 20 soal, dikerjakan 15 menit. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Di unit kerja saya telah terjadi pergantian pimpinan. Sikap saya adalah A. Tidak peduli. B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. C. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat. D. Berusaha mengenal pribadi pimpinan yang baru. Atau E. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang B, yaitu berusaha mengenal dan memahami visi misi pimpinan yang baru. Nomor 2. Jika berhasil dalam tugas, saya akan A. Tidak perlu berusaha lagi. B. Tidak peduli lagi untuk berusaha. C. Tidak perlu lagi untuk berusaha. Sama ya. D. Tetap berusaha sekuat tenaga. Atau E. Berusaha sesuai kondisi. Jawaban yang paling baik itu adalah tetap berusaha sekuat tenaga. Walaupun berhasil ya. Jadi tetap harus optimal dan baik. Ya. Nomor 3. Anggota kelompok kerja saya berpendapat lebih bagus dan memiliki perilaku kerja yang lebih baik daripada saya. Maka, A. Saya sangat senang jika anggota kelompok saya memiliki kreativitas yang tinggi. B. Saya bangga dan ikut bersemangat untuk memperbaiki kinerja jika ada karyawan yang berprestasi. C. Saya merasa tersaingi seharusnya dia tidak lebih unggul dari saya. D. Saya tidak peduli dengan anggota kelompok saya, pekerjaan selesai saja sudah bagus. E. Saya rasa anggota kelompok kerja saya pantas untuk mendapatkan penghargaan dari perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Saya bangga dan ikut bersemangat untuk memperbaiki kinerja jika ada karyawan yang berprestasi. Ya. Jadi bukan hanya bangga saja, tapi ikut bersemangat memperbaiki kinerja. Itu yang paling bagus. Nomor 4. Paman saya sedang sakit dan membutuhkan biaya banyak untuk pengobatannya. Keluarganya kurang mampu membayar biaya rumah sakit. Sikap saya sebagai saudara adalah A. Menunggu saudara lain yang ikut membantu. B. Membantu jika saya memiliki uang yang cukup banyak. C. Membantu memberikan hutang. D. Tidak bisa membantunya karena kebutuhan saya juga banyak. E. Membantu paman saya sesuai kemampuan saya. Jawaban yang paling tepat adalah membantu paman saya sesuai dengan kemampuan saya. Ya, itu yang paling bagus dan paling baik, yang paling besar nilainya ya. Nomor 5. Sebentar lagi kantor Anda akan mengadakan penilaian untuk promosi jabatan. Agar saya mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan, saya akan melakukan bekerja seperti biasa dan membiarkan proses berjalan semestinya. B. Mendekati atasan penilai promosi untuk mendapat simpati. C. Menunjukkan kinerja terbaik saya pada saat penilaian. D. Meminta saran pada senior saya agar mendapatkan promosi tersebut. E. Memperbaiki kinerja saya dan menetapkan prioritas kerja. Jawaban yang paling tepat adalah menunjukkan kinerja terbaik saya pada saat penilaian. Ya. Tapi di sini tanpa harus mengurangi kegiatan sehari-harinya. Ya, sehari-hari juga harus menunjukkan kinerja yang baik ya. Jangan hanya untuk penilaian saja. Jadi, nilai yang paling baik pada saat penilaian itu ya menunjukkan kinerja terbaik ya.
Nomor 6. Suasana di lingkungan tempat saya tinggal memanas karena adanya perbedaan dalam pandangan politik. Sering terjadi perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Yang saya lakukan adalah menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan tersebut. B. Berusaha mengubah pandangan mereka yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan saya. C. Mencari cara supaya suasana lingkungan kembali kondusif. D. Mengingatkan mereka yang berdebat bahwa kebersamaan lebih penting daripada perbedaan pandangan politik. E. Tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan saya. Nah, yang paling tepat adalah yang D ya, mengingatkan mereka yang berdebat bahwa kebersamaan itu lebih penting daripada perbedaan pandangan politik. Jangan sampai merusak ya, merusak hubungan tetangga gitu ya. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau, menggunakan transportasi umum untuk bepergian, mematikan peralatan listrik yang tidak penting, membuang sampah pada tempatnya, membatasi penggunaan limbah listrik dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jawaban yang tepat, kita sebagai ASN yang setiap hari bekerja, itu berangkat bekerja ya setiap harinya kita yaitu menggunakan transportasi umum untuk bepergian ya. Nomor 8. Salah satu sesepuh di kampung saya susah jika menerima sebuah penjelasan saat berdiskusi terkait pembangunan balai RT. Saat berdiskusi, sikap saya tetap menjelaskannya dengan pelan dan menyuruh rekan saya untuk turut membantunya dalam menyerap sebuah informasi yang didapatkan. Itu sangat sesuai, ragu-ragu atau tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai. Ya, jawabannya adalah sangat sesuai. Jadi, di saat diskusi, rekan saya juga turut membantu untuk menyerap informasi ya. Nomor 9. Hari ini Anda didatangi oleh pasien dengan maksud hanya sekedar konsultasi saja. Maka Anda akan memberikan buku atau brosur yang bisa menjawab semua pertanyaannya dan segera menyuruhnya untuk pulang. Jawabannya adalah sangat tidak sesuai ya, karena bukan hanya brosur atau buku, kita juga harus bertatap muka, adanya konsultasi itu lebih jelas ya, komunikasi gitu ya. Jadi tidak hanya memberikan brosur dan menyuruhnya untuk pulang, tetapi kita namanya berkonsultasi itu jadi ada yang nanya, ada yang jawab gitu ya. Itu yang lebih baik. Nomor 10. Ketika atasan Anda meminta untuk melakukan suatu pekerjaan yang banyak ditolak oleh rekan Anda sebelumnya, maka Anda juga menolak untuk melakukannya karena banyak rekan saya juga tidak siap dengan pekerjaan ini. Jawabannya adalah sangat tidak sesuai ya. Jadi, jangan dilihat teman-teman kita menolak jadi kita ikut menolak, tapi lihat dulu itu ya pekerjaannya. Kalau kita mampu ya jangan ditolak, kita harus mencobanya ya. Jangan putus asa, jangan optimis, kita lakukan sesuai dengan pekerjaan kita dengan lebih baik ya, lebih kreatif ya, lebih kreatif gitu ya, kita mengerjakan pekerjaan. Nomor 11. Salah satu tugas Anda adalah berkunjung ke kantor-kantor perwakilan tempat Anda bekerja. Minimal memastikan bahwa kantor-kantor perwakilan tersebut berjalan dengan baik. Namun, untuk
kegiatan tersebut, perusahaan tempat Anda bekerja tidak memberikan honor kepada Anda, maka sikap Anda akan menelepon pihak kantor perwakilan saja apakah mereka baik-baik saja. Jawabannya adalah sangat tidak sesuai ya. Karena di situ salah satu tugasnya adalah berkunjung, bukan hanya menelepon ya. Oke, jadi ini sangat tidak sesuai. Nomor 12. Anda mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri yang transportasinya amat baik selama beberapa tahun. Setelah itu, Anda kembali ke Indonesia dan menyaksikan keadaan yang bertolak belakang. Sikap Anda yakni kembali ke luar negeri dan memilih untuk menjadi warga negara tersebut. Nah, itu sangat tidak sesuai ya, karena belajar di luar negeri itu ya untuk kemajuan di Indonesia ya, bukan kembali lagi ke sana. Tetapi kita harus mencintai negara kita sendiri ya. Majukanlah negara kita ya dengan pembelajaran di luar negeri. Oke, nomor 13. Seorang PNS dengan skala kerja se-Indonesia, Anda harus siap bahwa sewaktu-waktu Anda akan ditugaskan di daerah yang bahkan belum pernah Anda dengar. Ketika giliran Anda untuk ditempatkan di daerah tersebut, Anda akan meninggalkan profesi PNS Anda. Jawabannya adalah sangat tidak sesuai. Karena di situ ketika giliran Anda ditempatkan di daerah, jadi dia tidak mau dikerjakan di daerah ya itu. Jadi sangat tidak sesuai. Kita sebagai PNS harus mampu bekerja di wilayah manapun. Suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi akan diadakan pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Sehingga Anda pun berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. Nah, di sini dikatakan sehingga Anda pun berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. Berarti itu sangat tidak sesuai ya. Nomor 15. Anda akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrian. Jawabannya adalah sangat tidak setuju, karena orang sakit prioritasnya lebih tinggi dibandingkan orang tua ya, karena harus penanganan pertama ya. Nomor 16. Saya memilih untuk tidak naik kereta lagi untuk berangkat kerja ke rumah sakit dan memilih menaiki motor meskipun datang terlambat. Nah, di sini meskipun datang terlambat. Jadi ini sangat tidak sesuai ya. Oke, nomor 17. Ketika sedang berjalan menuju puskesmas, Anda bertemu seseorang yang langsung memarahi Anda, padahal Anda tidak mengenalnya dan tidak merasa berbuat salah kepadanya. Anda pun memarahinya kembali atas apa yang ia lakukan kepada Anda. Nah, di sini Anda pun memarahinya kembali. Ini sangat tidak sesuai. Seharusnya kita tanya dulu, kenapa Ibu, Bapak, apa salah saya, apa yang telah terjadi gitu ya, ditanya dulu, jangan langsung memarahi. Oke, nomor 18. Anda sedang terburu-buru ketika Anda menuju ruang rapat sehingga beberapa berkas penting Anda jatuh dan terendam di dalam kolam. Yang Anda lakukan adalah mencetak kembali berkas tersebut. Jawabannya adalah sangat sesuai ya. Meskipun terburu-buru, tapi berkas itu sangat penting, jadi harus dicetak kembali. Ya oke, sekian
terima kasih tentang soal-soal sosiokultural. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.